Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Adiansah, NIM 6420736. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan dan kurva permintaan. Beberapa penentu permintaan. 1. Harga barang. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan RT dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan keadaan di masa datang. Harga dan permintaan. Bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya yang terlihat dalam kurva di bawah. Semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut semakin rendah. Pengaruh faktor lain selain harga terhadap permintaan. 1. Harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu 1. Barang lain itu merupakan pengganti. 2. Barang lain itu merupakan pelengkap. 3. Kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau netral. Barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Kopi dan teh adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Seorang yang suka meminum teh selalu dapat menerima meminum kopi apabila teh tidak ada. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Sekiranya harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami penurunan dalam permintaan. Barang pelengkap. Apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Gula adalah barang pelengkap pada kopi atau teh, karena pada umumnya kopi dan teh yang kita minum harus dibumbui gula. Kenaikan atau penurunan permintaan barang pelengkap selalu sejalan dengan perubahan permintaan barang yang digenapinya. Kalau permintaan terhadap kopi atau bertambah, begitu juga sebaliknya. Barang netral. Permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Maksudnya, perubahan permintaan dan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis, begitu juga sebaliknya. Pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Penawaran. Penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan perusahaan. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan menggambarkan hukum penawaran, yaitu makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Begitu juga sebaliknya. Dengan asumsi ceteris paribus ini juga bisa digambarkan dalam kurva berikut. Nah, kurva ini menjelaskan bahwa semakin banyak barang yang ditawarkan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin tinggi. Pengaruh faktor selain harga terhadap penawaran. 1. Harga barang lain. Bahwa barang-barang ada yang saling bersaingan atau bersubstitusi, dan ada barang-barang yang komplementer, pelengkap,
seperti yang telah dijelaskan di permintaan. 2. Biaya produksi. Di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya dan mereka mengalami kerugian. Ini dapat menimbulkan penutupan perusahaan tersebut dan jumlah penawaran barang akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Tujuan perusahaan. Tujuan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran juga akan berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai. 4. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas mutu, dan menciptakan barang-barang baru. Ini akan mendorong kenaikan penawaran. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan penawaran dan permintaan. Terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual dinamakan keseimbangan pasar. Contohnya di dalam kurva di bawah. Kurva itu menjelaskan tentang kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan atau seimbang. Nah, sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menerangkan presentasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.